Angka corona tinggi sudah pasti itu menjadi perhatian kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah, bahkan juga tenaga kesehatan. Tapi kalaulah saat ini kita melihat, kan kita sudah berjuang setahun lebih dengan corona. Harusnya kita bisa mengendalikanlah laju peningkatan atau penambahan kasus. Kok bisa ya terjadi penambahan drastis, hampir 2 juta kasus, tingkat kematian 52 ribu lebih, bahkan keterisian rumah sakit saat ini di atas 50% pemirsa. Ada apa? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One Dr. Erlina. Selamat malam, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga akan menyapa narasumber saya lewat sambungan Zoom di sini, Pak Trubus Radianto. Selamat malam Pak Trubus. Ya, selamat malam Mbak. Ya. Selamat malam Dok. Ya. Selamat Sebelum malam, Pak saya ke Trubus. Pak Trubus, mungkin saya ke Dr. Erlina. Dok, sebenarnya dari tenaga kesehatan, kalaulah bisa menganalisis mengapa ini terjadi, karena kita masyarakat bingung ya, mungkin ya protokol kesehatan ya sudah mulai banyak lah yang menjalankan, pakai masker, cuci tangan, bahkan sudah ada vaksinasi. Ini seperti apa Dok? Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita juga jangan terlalu euforia dengan vaksinasi. Ya, karena apa? Karena atau efektivitas dari vaksin itu kan tidak 100%. Tidak 100% memberikan kekebalan. Ya, itu satu hal. Kedua, sekarang munculan varian-varian baru. Nah, varian-varian baru ini mengurangi efektivitas vaksin. Jadi, seseorang untuk terinfeksi itu agak tinggi kemungkinannya walaupun sudah divaksin. Itu satu hal. Kedua, mungkin semua sudah tahu, interaksi antar manusia ini loh yang terus terjadi. Jadi kenapa kita tidak belajar gitu ya? Selalu tidak bisa mengendalikan diri. Dan saya merasa sedih sih ya bahwa harus jalan berliku, jalan yang susah untuk kita bisa akhirnya memutuskan untuk pencegahan. Karena ini memang penyakit yang infeksi yang mudah menular ya, tetapi itu bisa dicegah dan kita semua itu tahu. Mungkin kita juga tidak cukup istilahnya tegas dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain, dan ini terjadi di semua sektor sepertinya. Oke, mungkin saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya bagaimana ya pemerintah harus menyikapi hal ini dari sisi kebijakan publik, mengingat bahwa kalau ketat banget ini atau ketat sekali mengatur masyarakat, ya pasti masyarakat berontak. Tapi kalau begitu lemah atau lembek atau mungkin agak kurang ketat, nah ini yang terjadi, kerumunan di mana-mana, pelanggaran protokol kesehatan. Bagaimana Pak Trubus? Ya, menurut saya memang ini harus dikembalikan pada penanganan yang sifatnya lebih ketat. Itu kembali ke PSBB ketat saja. Kita pakai rem, ya harusnya rem kebijakan. Itu satu. Yang kedua, pemerintah pusat dan daerah harus kolaborasi lagi secara sinergis untuk melaksanakan 3T itu. Jadi 3T ya. Jadi tracing, testing itu dilaksanakan lagi secara ketat. Dan kemudian yang ketiga, pelaksanaan adanya pelanggaran protokol kesehatan harus melalui law enforcement lagi gitu. Di samping pengawasan juga diperketat lagi. Itu yang bisa dilakukan. Karena kalau kita hanya mengandalkan pada vaksin saja, ternyata kan virus corona itu menular lebih cepat lagi gitu. Artinya dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, sementara varian COVID-nya juga bertambah terus. Nah, ini yang menyebabkan kita lengah gitu loh. Kalau saya lihat sekarang ini karena kita faktornya sudah mulai melepaskan, istilahnya ada relaksasi kelonggaran-kelonggaran, dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mulai membiarkan terjadinya masyarakat mobilitas tinggi karena pertimbangan ekonomi. Nah, akhirnya ya ini sudah jauh-jauh hari sebenarnya para pakar, para pengamat atau para ahli dari epidemiologi juga sudah memperingatkan. Tapi kan ini yang resiko yang harus kita hadapi, dan ini yang satu-satunya cara ya kita akan kembali kepada ngerem lagi, kebijakan rem lagi gitu ya. Karena ini yang kalau nggak ada pengereman akan terus membengkak lagi, dan ini dari hari ke hari akan sama nanti yang kita temukan seperti di India gitu, atau di negara Vietnam atau negara yang lain yang sekarang dalam posisi yang sangat horor gitu lah. Artinya mudik kemarin itu kan kita gagal dalam hal untuk mencegah mobilitas secara ketat kan, karena pada akhirnya disitulah terjadi penularan mobilitas makin tinggi, dan beberapa RT RW di daerah di Jawa ini melaksanakan yang namanya PPKM mikro tapi tidak efektif gitu loh Mbak. Itu jadi masalah. Oke, mungkin Dokter Erlina, ada tidak mungkin cerita-cerita pasien atau mungkin mereka yang datang ke rumah sakit dan terkonfirmasi positif memang karena klaster mudik atau mungkin banyak keluarga? Ada sebagian yang demikian, tapi ada juga yang
bukan mereka nggak mudik sama sekali, tapi mungkin wisata ya. Ya ini juga intinya adalah interaksi yang terlalu dekat ya. Dan saya juga sebetulnya sedih nih bahwa kenapa sih harus pemerintah harus keras dan harus dihukum. Itu sebetulnya juga nggak terlalu ideal. Yang ideal adalah masyarakat tuh punya kesadaran untuk jangan sampai sakit gitu loh. Jadi kesadaran dari dia itu akan jauh lebih berhasil daripada pakai masker karena takut dirazia, takut kena hukuman. Harusnya kan takut sakit dong harusnya ya. Oke. Dan ini mungkin belum nyampe ke situ. Apakah kita punya kendala di komunikasi efektif? Jadi mungkin komunikasi kita kurang efektif. Mungkin saya juga termasuk orang yang punya kekurangan atau bersalah kali ya, karena sebagai dokter tidak bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Walaupun saya selalu mengupayakan untuk hadir kalau diundang, tujuannya cuma satu, untuk edukasi. Oke. Mungkin perlu juga edukasi yang ya kita mintalah teman-teman dari psikologi, teman-teman dari kesehatan masyarakat yang mungkin bisa, dan kader-kader kesehatan yang bisa menyadarkan masyarakat. Jadi masyarakat jangan ditakut-takuti. Kalau takut-takuti hanya sementara sifatnya. Kalau ada petugas, ada polisi, pakai masker, jaga jarak. Tapi kalau udah nggak ada, biasa lagi. Nah itu nggak benar. Yang benar adalah mereka melakukannya secara sukarela karena nggak mau sakit. Demikian juga untuk vaksin, bukan karena disuruh kantor, bukan karena dapat giliran, tapi memang pengen punya kekebalan begitu. Oke, mungkin nanti sesaat lagi saya tanya kepada Pak Trubus, kalaulah mungkin tarik rem darurat, PSBB diperluas, apakah ini menyasar kepada inti permasalahan? Atau semacam kalau sakit dikasih obat panas, panasnya turun, tapi sakitnya belum tentu sembuh. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.